ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mu'abbihah Syarifah Zainab Al-Habsyi. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya semoga selalu berada dalam limpahan rahmat Allah SWT, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT. Segenap ustazah, segenap syarifah, segenap pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja semua yang hadir di tempat ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal. Teman-teman saudaraku sekalian, itba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul mu'minul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh telah benar-benar Allah bilang dalam Al-Quran, aku telah memberikan hadiah terindah, hadiah terbesar kepada semua orang-orang yang beriman. Apa hadiahnya? Teman-teman saya sekalian, kita sebagai orang mukmin telah dikaruniai Allah hadiah yang luar biasa besarnya. Apa itu kiranya? Hartakah? Rupakah? Kita cakep-cakep gitu sebagai umat Islam. Kamu kalau lihat umat yang bukan umat Islam, merasanya bagaimana? Saya doang lebih cakep, begitu? Tidak, tentu saja.
Misalnya ada orang uangnya miliaran, di sakunya ada uang 5.000-an. Kalau kelihatan ada orang di pinggir jalan yang dia nggak suka gitu, atau yang ya lewat di jalanan kelihatan ada beberapa orang-orang yang seperti itu, akankah dia berikan 10.000, 5.000 itu kepada orang-orang tersebut? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Di hadapannya uang itu tidak sebegitu berharga, karenanya akan dia berikan kepada yang dia cinta ataupun yang tidak dia cinta. Akan tetapi apabila sesuatu tersebut sangat berharga baginya, dia tidak akan serahkan kecuali kepada yang dia cinta. Kan begitu? Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya para ulama, ad-dunya yu'tihi Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia ini Allah akan berikan kepada yang dia suka, yang dia enggak suka. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik saudara sekalian, kalau urusan dunia nih, yang Allah suka, yang Allah enggak suka, dikasihnya deh. Ada banyak orang enggak pernah sujud kepada Allah, punya mobil bagus-bagus. Ada banyak orang sama Allah enggak diizinkan lisannya untuk mengucap lafal Allah, untuk menyebut nama Allah, punya rumah gede-gede, punya uangnya, rekeningnya banyak-banyak. Allah enggak cinta sama dunia. Allah bagi kepada yang dia suka, yang dia enggak suka. Akan tetapi ketika Allah punya sesuatu yang paling namanya baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah cinta sama Nabi Muhammad, sangat cinta. Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ini diberikannya kepada kita umatnya sebagai nabi. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah begitu mencintai kita? Yang berharga tak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang berharga itu. Karenanya Nabi Muhammad hadiah tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita, sebab Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Ajar Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, aku bertanya kepada Nabi besar Muhammad, wahai Rasul, izinkan aku bertanya demi ayah ibuku, apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Rasul, saya penasaran, pengen tahu nih Rasul, Allah tuh sebelum menciptakan apapun, apa dulu yang pertama kali diciptakan? Apakah arsy, singgasananya Allah, ataukah malaikat Jibril sebagai malaikat paling mulia yang dimiliki Allah, ataukah Firdausil A'la, ataukah Sidratul Muntaha? Apa wahai Rasulullah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu? Nabi Muhammad bilang, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketahuilah wahai Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan surga, sebelum diciptakan arsy, sebelum diciptakan malaikat, sebelum diciptakan Sidratul Muntaha, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum ada apa-apa, diciptakannya dari apa? Min nuri, dari cahayanya Allah. Bu, Dek, Kak,
bahwa buah berdoa salah satu dari wa inna selain daripada itu Allahumma ighfirli bi barakati Muhammad. Ya Allah, Allahumma ya Adam arah Adam dari mana betul wahai Adam, dia adalah makhluk yang paling dan dia akan walau wallahu ma khalaqtum boleh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah keluarkan di atas muka bumi. Kita nih, yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati. Kita yang hari ini berkumpul dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad alaihi. Terserah, mau kamu orang Jakarta, mau kamu orang Bima, mau kamu orang Banda Aceh, mau kamu orang Wisata, kamu dari daerah manapun, dari negara manapun, selagi hati kamu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalian umat Nabi Muhammad, kalian umat terbaik yang ada. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah pun yang memilih kita, jadikan kita sebagai katanya Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah, bushra lana ma'syaral islami ilaina yati ruknan ghairul hadir lamma Allahu da'ina li ta'atihi kali kita semua dikasih dunia, kita sadari akan Allah. Meskipun meski banjir bandang, meski gempa hebat seperti apapun, yang kita tidak akan Allah. Ketika Allah menjadikan kita punya nabi, sebaik-baik nabi, kita pun sebagai nilai yang ada karena kedekatan dengan Nabi Muhammad. Kita dilihat sama Allah jadi umat yang baik, jadi umat yang terbaik, bahkan karena nisbah kita dengan Nabi Muhammad, karena kaitan kita dengan Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah terindah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan. Jangan pernah kamu jauh-jauh bisa kami bawa satu. Kamu jauh dari Nabi Muhammad, artinya kamu jauh dari dunia.
Kamu jauh dari mulia, artinya kamu menjadi seorang perempuan yang hina. Maka kalau saya ditanya istri yang mulia, istri yang solehah yang bagaimana Ustazah? Yang dekat dengan Nabi Muhammad. Istri yang beruntung yang bagaimana Ustazah? Yang dekat dengan Nabi Muhammad. Yang jalanin syariat agama Allah, ataupun pada Nabi Muhammad. Bukan yang paling rajin sholat, bukan yang paling taat pada suaminya, bukan yang paling cakep suaminya atau yang paling kaya suaminya. Kamu pengen seorang perempuan yang mulia, seorang istri yang mulia, yang sederhana. Kak bangun. Ketika kamu terasa hatimu cinta kepada Nabi Muhammad, kamu pun berbakti pada suamimu, bukan karena dia, tapi karena dia. Kasih. Pakai tangannya. Hah? Kotor itu Kak. Tiap hari kalau nggak nyubit anaknya dipukul, dicubit, dijewer, dikata-katain, bahkan sampai ada ibu-ibu tuh yang bisa-bisanya manggil anaknya dengan nama binatang. Untung aja anaknya sopan. Kalau anaknya nggak sopan, kalau pasti bilangin dasar monyet misal ya. Misal anaknya bakalan jawab, kalau saya monyet, mama ibunya dong.
ibunya monyet. Masya Allah. Teman-teman sekalian, tentu tidak pantas, tentu tidak layak. Yang ingin ada di belakang Nabi Muhammad, pantaskan dirimu untuk Nabi terbaik ini, karena ia adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang belum nikah nih, para jombloers, kamu kalau kepengen di akhirat nanti barengan di belakang Nabi Muhammad SAW, ada dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Saya soalnya dengar tadi MC-nya bilang begitu. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, kita juga dikumpulkan di hari akhirat nanti di belakang Nabi Muhammad SAW, dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Dek, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya harapan, kalau kamu punya keinginan di akhirat nanti ingin ada di belakang Nabi Muhammad, jangan pacaran. Menurutmu Nabi Muhammad mau umatnya di belakangnya adalah orang-orang tiap 3 bulan ganti cowok? Menurutmu Nabi Muhammad mau gitu sama umat yang mana padahal Nabi Muhammad sudah berkata, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaiton thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Di dunia aja kamu selalu tinggalin Nabi Muhammad, maunya bertigaannya sama setan. Terus di akhirat nanti kamu maunya di belakang Nabi Muhammad, nggak di belakang setan. Kata setannya, tunggu dulu, di dunia kamu umat saya, sekarang juga kamu jadi umat saya. Naudzubillah. Nabi kita Muhammad, hadiah terindah, sebab kemuliaan kita, teman-teman. Maka jadilah perempuan-perempuan mulia yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad, sebab ia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Nabi Muhammad sebagai hadiah Allah, saya bilang karena 2 hal. Yang pertama karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah SWT. Yang tercinta hanya akan Allah berikan, hanya akan Allah hadiahkan kepada yang tercinta. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah SWT, sehingga Allah izinkan kita untuk dekat dengan yang tercinta di sisinya, Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ya, dari hal ini nih saya tahu, orang tuh kalau lagi nggak mau sholawatan sama Nabi, orang nggak mau ziarah ke makam Nabi, orang nggak seneng perayaan Maulid, dia nggak seneng puji-puji Nabi Muhammad, dia nggak seneng. Dia kira dia nggak seneng, dia pikir dia yang nggak mau, padahal sejatinya Allah yang tidak menginginkan manusia tercinta di hatinya, manusia tercinta di sisinya ada di hati orang tersebut. Hati-hati. Kalau kamu lihat kok hati saya biasa-biasa aja ya sama Nabi Muhammad, saya nggak kenal loh rasa cinta sama Nabi Muhammad, saya nggak cinta sama Nabi Muhammad. Hati-hati teman-teman. Kamu jangan berpikir bahwa saya yang nggak cinta sama Nabi Muhammad. Itu kenyataannya adalah Allah belum menganugerahi rasa tersebut di hatimu, karena kamu dianggap belum tercinta di sisinya. Mari berusaha buat nyari cintanya Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Hal kedua, kenapa Nabi Muhammad adalah hadiah terindah? Hal terakhir, kenapa Nabi Muhammad adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Anugerah indah dalam hidup kita adalah Nabi Muhammad. Yang pertama karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Yang kedua adalah karena Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh waktu hidup kerjaannya doain kita terus. Bahkan kalau dikasih syariat yang agak berat gitu, Nabi Muhammad tuh yang dipikirin bukan para sahabat. Sahabat udah pasti rajin ibadahnya, kayak sholat taraweh tuh.
Nabi Muhammad pernah sholatin tarawih itu 3 malam atau 4 malam gitu. Malam berikutnya sahabatnya udah rapi nungguin Nabi Muhammad di masjid, nabinya nggak keluar buat sholat tarawih. Sampai ada yang nungguin jelang subuh, sampai ada yang nungguin jam 12 gitu. Baru mereka pada bubar di waktu malam tuh, setelah tahu Nabi Muhammad gak akan keluar. Mau sahur, mau segala macam gitu kan. Pas waktu subuh Nabi Muhammad sholat, sahabat tuh kelihatan mukanya kayak pada penuh pertanyaan gitu. Jadi akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang begini, "Inni araftu madza fa'altumul bari." Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, menunggu saya untuk sholat gitu, sholat tarawih. Wa ma mana'ani an usolli, tidak ada sesuatu hal yang menghalangkanku untuk sholat bersama dengan kalian, illa khasyitu an yufrad alaina, selain karena saya khawatir sholat tarawih diwajibkan bagi umat saya. Nanti umat tahun 2022 merasa keberatan sama sholat 20 rakaat tersebut gitu. Nabi nggak mau kita itu merasa keberatan. Jadi kalau sholat tarawih itu sunnah aja, yang ninggal nggak dosa. Tapi kalau sholat tarawih itu hukumnya fardu, kalau ninggal jadi berdosa. Nabi Muhammad nggak mau kita berdosa, sampai Nabi rela untuk meninggalkan sholat tersebut, padahal beliau sangat ingin mengerjakannya bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang saya sampaikan ada tuh di kitab-kitab, silahkan dilihat. Di kitab I'anatul Talibin ada mengenai sholat tarawihnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu sangat menjaga kita umatnya karena beliau sangat mencintai kita umatnya. Cintanya kepada kita luar biasa. Saudariku sekalian saya muliakan, pernah satu waktu Sayyidah Aisyah mengerjakan sesuatu yang sangat disukai Nabi Muhammad, kayak melakukan sesuatu hal yang bikin Nabi Muhammad senang gitu. Akhirnya Nabi Muhammad angkat tangannya, Allahumma ufir li Aisyah ma qaddamat ma akhirat ma alanat ma asarat ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah nih ya Allah, yang baru-baru maupun yang lama-lama, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang dia lakukan secara terang-terangan, yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu. Sayyidah Aisyah kayak hampir terbang dari senengnya, mukanya merah gitu, pipinya seneng banget, senyum-senyum. Nabi nanya gitu, "Farihti bidu'a ya Aisyah, apakah kamu seneng nih karena mendengar doaku wahai Aisyah?" Kata Sayyidah Aisyah, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, saya senang banget, bagaimana tidak engkau mendoakan saya wahai Rasulullah." Nabi kemudian berkata, "Ya Aisyah, inni da'autu bihadhihi da'wah fi kulli lailah li ummati." Aisyah, saya doa tiap malam dengan doa ini, tiap malam saya doa dengan doa ini buat umat saya, buat umat saya, buat saya, buat kamu. Nabi tiap malam doa ini, Allah ampuni ya Allah, ya Allah ampuni ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, makanya nih saya kasih tahu, simak dengan baik-baik. Kalau kamu dalam hidupmu tuh pernah gitu ada dalam posisi di mana kamu kesulitan sekali meninggalkan dosa, kamu udah susah banget gitu meninggalkan sebuah perbuatan dosa, kemudian secara tiba-tiba kamu bisa meninggalkannya. Atau misalnya kamu punya anak ngerjain dosa mulu gitu, susah sholatnya, auratnya terbuka misal, atau kerjaannya pacaran mulu gitu, gak pernah belajar. Kamu tuh ya Allah, ini anak saya kok kayak gini amat gitu. Kamu doa juga gitu, ya Allah kasih dia hidayah, ya Allah kasih dia hidayah. Satu hari dia dapat hidayah, kemudian dia pun jadi baik, jadi soleh, atau dia jadi sangat solehah. Kamu mungkin merasa bahwa ini mungkin disebabkan karena doa saya, mungkin ini disebabkan karena doa orang tua saya, mungkin ini disebabkan karena perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh saya atau oleh anak tersebut misalnya gitu. Itu bisa jadi, akan tetapi bisa jadi juga
itu adalah keberkahan doa Nabi Muhammad untukmu atau untuknya. Bisa jadi itu adalah hasil dari doa Nabi Muhammad yang dulu beliau selalu mendoakanmu di masa hidupnya. 1400 tahun yang lalu kamu belum ada di atas muka bumi ini, kamu udah didoain sama Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah ampuni dosa mereka. Sehingga ketika kamu mengerjakan dosa, kemudian begitu mudah Allah memberikan ampunan padamu, atau membuatmu begitu mudah terselesaikan dari dosa-dosamu tersebut. Nabi Muhammad SAW cintanya sama kita luar biasa. Ini dalam alam kubur. Kalau saya ditanya, atau kalau kamu bertanya kepada para ulama, apa ya yang Nabi Muhammad sekarang sedang lakukan dalam alam kuburnya? Nabi ini lagi ngapain dalam kubur? Kalau kamu tanya, Nabi Muhammad sedang apa dalam alam barzahnya? Riwayat Bukhari ini dapat menjelaskannya kepadamu. Kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, mati aku pun nanti baik bagi kalian. Aku hidup baik untuk kalian, wafat aku pun nanti baik untuk kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau baik untuk kami saat hidupmu, betul. Akan tetapi bagaimana mungkin engkau wafat pun baik untuk kami, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Amal perbuatan umatku diajukan kepadaku ketika aku sudah berada dalam alam kubur nanti. Amal perbuatanku, perbuatanmu diajukan, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Ini yang sering jadi pesan guru saya, Habib Umar bin Hakim. Beliau selalu aja berpesan, kalau mau ngerjain apa-apa mikir laporannya sama Nabi Muhammad. Kalau kamu mau ngerjain dosa, mikir dosamu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Dek, nggak malu pacaran mulu, dilaporin lo itu sama Nabi Muhammad. Istri, nggak malu kamu ngomel mulu sama suami kamu, dilaporin lo itu sama Nabi Muhammad. Para ibu, kamu suka mukul anakmu, nggak malu, dilaporin itu sama Nabi Muhammad. Teman-teman, kamu ninggal sholat, kamu berbuat maksiat, nggak malu, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kita punya rapot aja zaman sekolah, kita berusaha buat bagus rapot kita, hanya karena biar kita nggak malu di depan orang tua kita. Karena rapot kita diajukan kepada orang tua kita. Ini bukan sekedar orang tua, dia adalah manusia paling mulia di sisi Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akankah selama ini kamu hanya mengirimkan dosa-dosamu saja kepada Nabi Muhammad? Tidakkah datang keinginanmu untuk menjadi seseorang yang melaporkan, yang dilaporkan kepada Nabi Muhammad amal perbuatan baikmu? Tidakkah kamu ingin menjadi seseorang padamu? Karenanya, teman-teman saya itu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bilang, uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Dalam kubur saya nanti amal perbuatan kalian diajukan, dilaporkan pada saya. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, umat saya Masya Allah baik, alhamdulillah. Hari ini orang-orang kumpul di Hajah Fauziah, betul ya? Convention Center, Convention Hall.
semuanya mengingat Nabi Muhammad, semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini amal perbuatan kita hari ini nih, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Dan saya yakin amal perbuatanmu hari ini, baik yang datang maupun yang mengurusi acaranya, panitianya, apalagi yang kamu keluarkan di jalan Allah, semuanya nyampe kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan jadi sebab Nabi Muhammad menyunggingkan senyumnya untuk teman-teman seluruh sekalian yang saya muliakan. Kata Nabi, wa in wajadtu khairan hamidtu rabbi wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum rabbi. Jika aku dikabarin amal perbuatan kalian buruk, aku berusaha untuk beristighfar untuk kalian dalam alam kuburku. Jadi Nabi Muhammad dalam alam barzah, jika kalian tanya apa yang sedang beliau lakukan saat ini, adalah antara berterima kasih kepada Allah karena memiliki umat yang soleh dan solehah, atau beristighfar buat umatnya yang tidak soleh dan tidak solehah. Kamu kira-kira masuk bagian yang mana? Yang selalu membuat Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah, memilikimu, ataukah yang berulang kali Nabi Muhammad mencoba untuk beristighfar untukmu, memohonkan ampun bagimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya takut aja kalau keseringan bikin dosanya. Yang saya takutin Nabi Muhammad angkat tangan, yang saya takutin Nabi Muhammad nyerah, yang saya takutin Nabi Muhammad bilang, umat yang ini saya udah gak tahu lagi deh ya Allah, umat yang ini nih kayaknya udah gak ada harapan lagi deh, saya gak tahu lagi. Itu yang saya takutkan teman-teman. Mudah-mudahan Nabi Muhammad tidak pernah menyerah untuk kita. Semoga Nabi Muhammad akan terus beristighfar untuk kita dari dalam alam barzahnya, insyaallah. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad cintanya sama kita umatnya luar biasa. Sampai nanti di akhirat Allah cerita tentang padang mahsyar, yauma la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Hari itu, di hari akhirat, di padang mahsyar, tidak ada yang aku izinkan berbicara selain para nabi dan para wali, dan mereka hanya berbicara kalimat-kalimat yang benar. Kalimat yang benar apa? Ada masanya. Allah murka kepada hambanya dengan kemurkaan yang tidak ada sebelum dan sesudahnya. Dan para nabi dan para wali itu hanya bisa berbicara dengan suara desisan, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tasma'u illa hamsa, la tasma'u illa hamsa. Di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti akan ada masanya di mana para nabi, para wali yang diizinkan berbicara, tidak terdengar dari mereka selain suara desisan belaka. Kenapa desisan? Karena kebanyakan hurufnya sin. Kenapa hurufnya sin? Karena mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan sekali. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabi-nabi yang lain, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imamul Ghazali, Imam Syafi'i, dan orang-orang mulia lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diizinkan Allah untuk berbicara, dan yang mereka sampaikan adalah doa dengan suara yang sangat pelan sekali. Sehingga yang kedengaran hanya suara. Ya Allah, selamatkan diriku, ya Allah, selamatkan diriku, ya Allah, selamatkan. Satu-satunya suara yang berbeda hari itu hanyalah suara Nabi Muhammad. Satu-satunya suara yang berbeda hanyalah suara Nabi Muhammad. Hari itu Nabi Muhammad tidak berbicara, tidak berdoa dengan suara pelan. Beliau berdoa dengan suara yang lantang. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi
Rabbi sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Jika kita adalah umatnya sampai kita mati nanti, semoga Allah tetapkan iman Islam di dalam hati kita, teman-teman saudara sekalian. Maka kamu adalah satu di antara mereka yang Nabi Muhammad di padang mahsyar pun tetap mendoakanmu. Nabi Muhammad di padang mahsyar pun tidak menyerah kepadamu. Nabi Muhammad di padang mahsyar sekalipun tidak egois, hanya mendoakan dirinya sendiri atau keluarganya belaka. Tidak, disertakannya saya, disertakannya kamu, para pendosa-pendosa dari umatnya, agar Allah menyelamatkan kita semuanya pada hari tersebut. Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. Seribu sekalian yang saya muliakan, tidakkah kamu tahu Nabi Muhammad orang pertama yang masuk surga? Akan tetapi meskipun Nabi Muhammad orang pertama yang masuk surga, Nabi tidak akan menikmati surga. Beliau buka kunci surga, beliau buka pintu surga dengan kunci yang ada di tangannya. Kemudian Nabi Muhammad hanya akan berdiri di pintu surga. Untuk apa? Melihat umatnya yang melewati jembatan, yang melewati sirat, untuk dipastikan bahwa umatnya terselamatkan dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Sehingga teman-teman, ketika ada seseorang di antara umatnya yang ketika melewati jembatan tidak selamat sehingga ia terjungkal, terjerumus, terjatuh, masuk ke dalam api neraka, rasa cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad membuatnya akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad di pintu surga, sehingga dia akan memanggil, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Duhai Nabi Muhammad, tolong saya. Nabi Muhammad, selamatkan saya. Kata Nabi Muhammad, fa inni akhidun biujazikum minan nar. Saat itu aku akan menarik lengannya dari atas api neraka. Sebelum sempat masuk ke dalam api neraka, Nabi Muhammad akan menarik lengannya. Pegawuntu ala sirat, aku berdirikan ia kembali di atas jembatan hingga dia masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Bisa jadi kamu adalah salah satunya. Bisa jadi dosa-dosa yang pernah kamu lakukan di atas muka bumi ini bisa jadi membuatmu terjerumus. Akan tetapi jika sepanjang hidup di dunia kamu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, di hatimu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hatimu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di memorimu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di lisanmu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika dosa membuatmu terjerumus akan masuk ke dalam api neraka, Allah perlihatkan kepadamu wajah Nabi Muhammad di pintu surga. Kemudian kamu pun memanggil, wa sayyidah, wa muhammadah, wa rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, tolong saya. Wahai Nabi Muhammad, selamatkan saya. Dan Nabi sesuai dengan janjinya, wa inni ahidun biujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu dari api neraka. Menurutmu adakah seseorang yang lebih menyayangimu daripada Nabi Muhammad? Orang tuamu jika masuk surga tidak mencarimu, teman-teman. Suamimu jika sudah masuk surga, maaf, mungkin sudah akan menikmati bidadari-bidadari di sana tanpa mencari istrinya. Meskipun jangan bilang nanti sama suaminya, nanti kalau kamu masuk surga duluan cari saya ya. Saya nggak izinkan kamu kawin bidadari sebelum kamu jumpa dengan saya.
Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, anak-anakmu jika masuk surga sebelumnya, mereka mungkin tidak mencari ibu, akan tetapi Nabi Muhammad SAW yang adalah manusia pertama yang masuk surga tidak akan masuk ke dalam surga untuk menikmati surga selagi masih ada satu umatnya yang berada dalam api neraka. Seribu sekalian saya muliakan, sampai habis lewat umatnya, sekarang udah mau lewat umat yang lain nih. Nabi udah mau masuk dalam surga, ternyata masih banyak umatnya yang ada dalam api neraka. Mereka pun manggil Nabi Muhammad, wah Nabi ya, wah Muhammad, wah Nabi ya. Fasajadtu lillahi sajdah, kata Nabi Muhammad, aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta qila li, sampai Allah bertanya padaku, ya Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada orang yang kamu kehendaki. Nabi kemudian mengangkat kepalanya. Allah bertanya padanya, wahai Muhammad, tidakkah aku telah memberikan kepadamu kenikmatan surga? Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat mata, tak pernah terbersit di telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia. Kata Nabi Muhammad, terima kasih atas kenikmatan surgamu ya Allah. Akan tetapi engkau pula yang tahu bahwa aku tidak bisa menikmati surga selagi ada umatku yang berada dalam api neraka. Mereka memanggil namaku sedangkan mereka ada dalam api neraka. Dosa-dosa yang mereka lakukan membuat mereka ada di sana saat ini ya Allah. Selamatkanlah mereka, syafaatkanlah aku untuk mereka. Allah berkata pada para malaikat, malaikat keluarkan dari dalam surga, dari dalam neraka orang yang di hatinya terdapat sebiji khardal dari keimanan, sebiji kacang iman. Dikeluarin kosong-kosong, bersihin dulu, masukin surga. Udah cakep-cakep baru masukin surga. Udah selesai semua? Belum, masih ada yang nggak punya sebiji kacang iman. Nabi Muhammad sujud lagi. Kemudian Allah bilang, keluarin sekarang yang di hatinya terdapat setengah biji kacang iman. Keluarin lagi, jutaan teman-teman, jutaan umat. Sampai kemudian masih ada suara juga di dalam api neraka. Nabi Muhammad sujud lagi. Allah SWT bilang, malaikat keluarkan yang di dalam hatinya terdapat satu titik debu iman. Kemudian dikeluarkan lagi dari mereka. Sampai kemudian masih kedengaran suara juga. Nabi Muhammad sujud lagi. Allah bilang, keluarkan wahai malaikat yang mati bawa iman. Asal matinya bawa iman, keluar itu. Ini sekalian, ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad sampai kamu ridho, sampai kamu bilang puas ya Allah, sampai kamu bilang cukup ya Allah, baru kami berhenti memberimu wahai Nabi Muhammad. Para sahabat mengatakan, di antaranya Sayyidina Ali, saya tahu Nabi Muhammad tidak akan pernah bilang puas cukup selagi masih ada satu dari umatnya berada dalam api neraka. Jika masih ada saya dalam api neraka, Nabi Muhammad tidak akan pernah berkata cukup ya Allah. Selagi masih ada kamu dalam api neraka, Nabi Muhammad belum akan menyerah. Nabi Muhammad akan sujud buat kamu, teman-teman seribu sekalian. Tidakkah ini adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Tidak ada yang menyayangimu lebih daripada Nabi besar Muhammad SAW. Maka sekarang, selagi masih ada kesempatan buat hidup di atas muka bumi ini, jadikanlah cita-citamu adalah untuk diterima sama Nabi Muhammad. Dengan terimalah kami sebagai umatnya. Terus saja minta sama, terus minta sama. Ya Allah, Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Ya Allah,
Tetapkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad di saat kami mati nanti ya Allah, dan kami memintanya kepada. Masa Allah nggak dikasih aja, nggak diminta aja ngasih, masa kalau kita minta nggak dikasih? Kan begitu, dikasih insya Allah. Tapi syaratnya kamu harus minta sama Allah SWT. Ya Allah, jangan pernah pecat kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pernah putuskan kami dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad, dekatkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad, cintakan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Kenalkan hati kami merindukan Nabi Muhammad, dan jadikanlah pula Nabi Muhammad merindukan kami ya Allah. Terus minta sama Allah, terus minta sama Allah, dan sering-seringlah bermunajat, sering-seringlah bertawasul kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sering-seringlah ucapkan salawat dan salam kepadanya, kemudian katakan padanya, ya Rasulullah, jangan pernah menolakku sebagai umatmu ya Rasulullah. Ada namamu dalam lisanku, maka jika kau melihat sesuatu terjadi padaku, selamatkanlah aku ya Rasulullah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ini adalah jalinan yang penting untuk kamu jaga. Ini adalah hubungan indah yang penting untuk kamu menjaganya. Jangan pernah mau putus dari Nabi Muhammad. Jangan pernah mau jauh dari Nabi Muhammad. Sakit kita kalau jauh dari Nabi Muhammad. Hampa hidup kita kalau jauh dari Nabi Muhammad. Hina kita kalau jauh dari Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia paling mulia di sisi Allah, hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai sebaik-baik makhluknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Maka mari mendekat di sisa umur kita. Mari jadikan cita-cita kita adalah mendapatkan ridha Allah lewat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuk berusaha buat jadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad. Yuk belajar untuk bisa jadi umat yang layak bagi Nabi Muhammad. Mari belajar untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang salehah. Amin ya rabbal. Mari kita akhiri majelis kita yang kita baca salawat bersama-sama. Tapi juga doa maulid yang belum dibaca, itu ya. Kita akhiri dengan salawat bersama-sama. Hafal salawat 70. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Nabi Muhammad menjadi obat, menjadi dokter bagi penyakit badan kita yang sedang sakit-sakit pada sehat semuanya insyaallah. Kita minta dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang sedang sakit-sakit hatinya nih kita semuanya nih, ya, semoga Nabi Muhammad berkenan untuk menjadi dokter bagi hati-hati kita semua insyaallah, sehingga yang hatinya masih ada banyak hal dalam hatinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan hati kita, baguskan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tercinta di sisi Allah, tercinta di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat 70 ini dibaca 8 kali, 5 kali kita bacakan kalaku, yang 3 kalinya kita akan baca dengan lagu. Karena memang kalau baca 70 itu antara 8 atau 80 kali, ya. Insyaallah apa yang jadi hajat kita dari kesembuhan mudah-mudahan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala.
Kita doakan keluarga kita yang sedang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan berkat Nabi Muhammad insyaAllah. Anak-anak kita juga yang hatinya belum lurus, mudah-mudahan diluruskan Allah SWT. Keadaan kita semuanya juga yang masih punya banyak dosa-dosa, yang masih terjebak pada cinta-cinta yang fana, mudah-mudahan Allah SWT menyehatkan, membetulkan, membenarkan hati kita semuanya insyaAllah, dengan berkat Nabi Muhammad sebagai guru, sebagai dokter bagi hati-hati kita insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-ghani wa shifaiha wa dengan berkah selawat kami kepada Nabi Muhammad, dengan berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, manusia paling tercinta di sisi-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandanglah semua yang hadir di tempat ini dengan kasih sayang-Mu. Lihatlah semua yang hadir di tempat ini ya Allah, yang besarnya, yang kecilnya, yang tuanya, yang mudanya, yang anak-anaknya, yang salahahnya, yang belum salahahnya, yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak,
yang doa dosanya sedikit tapi besar-besar. Ya Allah, semuanya lihatlah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Terimalah kami semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Kau telah mengaruniakan kepada kami keimanan sejak kami kecil, sejak kami bayi ya Allah, tanpa kami meminta kepada-Mu. Jangan pernah cegah kami dari umat Nabi Muhammad sampai kapanpun ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad di saat kami nanti ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad dalam alam kubur kami ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad saat amal kami ditimbang. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad hingga kami dapat minum dari telaga Nabi Muhammad. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad di padang mahsyar sehingga kami dapat digiring di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, di atas jembatan nanti sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Engkau Kau izinkan kami di akhirat nanti ya Allah masuk ke dalam surga-Mu dan memandang wajah indah Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, semua mata kami ya Allah, izinkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Izinkan telinga kami mendengar indah suara Nabi Muhammad. Izinkan lisan kami bersalawat bersalam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Izinkan kaki kami melangkah di belakang dalam rombongan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab meskipun banyak dosa-dosa kami, akan tetapi kami mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Jika Kau lihat cinta di hati kami benar, layakkan kami untuk ada di belakang Nabi Muhammad. Jika Kau lihat cinta di hati kami benar, pantaskan kami untuk ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Pantaskan kami untuk dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Dan jika Kau lihat cinta di hati kami baru hanya sekedar kata-kata tanpa ada bukti nyata dalam diri kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkat salawat kami kepada Nabi Muhammad, berkat majelis ini ya Allah, berkat orang-orang salehah yang bersama dengan kami ya Allah. Jadikanlah cinta di hati kami, cinta dalam diri kami bukan hanya sekedar ucapan belaka. Jadikanlah dia nyata ya Allah, sehingga dapat berbuah syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Dunia akhirat kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk anak-anak kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kedua orang tua kami ya Allah. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Ampuni segenap dosa-dosa kami, tutupkan aib-aib kami, bimbing kami di sisa umur kami untuk bisa menjadi umat yang pantas bagi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah majelis taklim ini, jadikanlah sebab turunnya hujan rahmat-Mu di atas muka bumi ini. Jadikanlah majelis taklim Ummah Abiyah sebagai salah satu dari majelis-majelis yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menghantar hati para orang-orang yang ada di dalamnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Ummah Abiyah, kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allahumma fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.